Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Welvi dengan NIM A1M2200073. Di video ini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran dan jenis model pembelajaran. Oke, model pembelajaran. Nah, model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Nah, artinya apa? Artinya, model pembelajaran merupakan gambaran umum yang namun tetap mengerucut pada tujuan khusus. Nah, penggunaan model pembelajaran yang tepat merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam kegiatan belajar yang dilakukan oleh guru. Nah, dengan demikian, guru dapat memilih jenis-jenis model pembelajaran yang sesuai demi tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Jadi, adapun jenis-jenis model pembelajaran. Yang pertama ada project based learning. Kedua, problem based learning. Yang ketiga, discovering learning. Dan yang keempat, inquiry learning. Project based learning. Nah, project based learning atau PJBL merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai sarana pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penekanan pembelajaran terletak pada aktivitas peserta didik untuk memecahkan masalah dengan menerapkan keterampilan meneliti, menganalisis, membuat sampai dengan mempresentasikan produk pembelajaran yang berdasarkan pengalaman nyata. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini juga atau PJBL juga ini merupakan model pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman nyata. Nah, kemudian fokus pembelajaran di project based learning ini juga terletak pada prinsip dan konsep inti dari suatu disiplin ilmu, melibatkan siswa dalam investigasi pemecahan masalah dan kegiatan tugas-tugas bermakna yang lainnya, memberikan kesempatan siswa bekerja secara otonom dalam mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri dan mencapai puncaknya untuk menghasilkan produk yang nyata. Kemudian sintaks dari project based learning. Yang pertama, penentuan proyek. Jadi pada langkah penentuan proyek ini, peserta didik menentukan tema atau topik berdasarkan tugas proyek yang diberikan oleh guru. Jadi peserta didik diberi kesempatan untuk memilih atau menentukan proyek yang akan dikerjakan baik secara kelompok ataupun secara individu. Yang kedua yaitu perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek. Jadi di langkah kedua ini peserta didik merancang langkah-langkah kegiatan penyelesaian proyek dari awal hingga sampai akhir beserta pengelolaannya. Nah, yang ketiga yaitu penyusunan jadwal pelaksanaan proyek. Nah, peserta didik di bawah pendamping guru melakukan penjadwalan sesuai kegiatan yang telah direncanakan. Kira-kira berapa proyek ini harus diselesaikan tahap demi tahap. Yang selanjutnya yaitu penyelesaian proyek dengan fasilitas dan monitoring guru. Nah, langkah ini juga merupakan langkah pengimplementasian rancangan proyek yang telah dibuat. Aktivitas yang dapat dilakukan dalam kegiatan proyek diantaranya adalah dengan membaca, meneliti, observasi, interview, merekam, bekerja seni, mengunjungi objek proyek atau mengakses internet. Selanjutnya penyusunan laporan dan presentasi publikasi hasil proyek. Nah, hasil proyek dalam bentuk produk
baik itu berupa produk karya tulis, karya seni, atau karya teknologi atau prakarya dipresentasikan dan atau dipublikasikan kepada peserta didik yang lain dan guru atau masyarakat dalam bentuk pameran produk pembelajaran. Oke, yang terakhir adalah evaluasi proses dan hasil proses. Jadi, guru dan peserta didik pada akhir proses pelajaran melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil tugas proyek. Jadi, proses refleksi pada tugas proyek dapat dilakukan secara individual maupun kelompok. Oke. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan dari project based learning. Yang pertama, meningkatkan motivasi. Jadi, untuk kelebihan pertama meningkatkan motivasi karena laporan-laporan tertulis tentang proyek ini atau proyek dari proyek yang akan dikerjakan oleh para peserta didik, banyak yang mengatakan bahwa siswa itu suka tekun sampai kelewatan batas, berusaha keras dalam mencapai proyek. Jadi yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah penelitian. Penelitian pada pengembangan keterampilan kognitif tingkat tinggi, siswa menekankan perlunya bagi siswa untuk terlibat di dalam tugas-tugas pemecahan masalah dan perlunya untuk pembelajaran khusus pada bagaimana menentukan dan memecahkan masalah. Yang ketiga, meningkatkan kecakapan kolaboratif. Pentingnya kerja kelompok dan proyek memerlukan siswa untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan. Kelompok kerja kooperatif, evaluasi siswa, pertukaran informasi online merupakan aspek-aspek kolaboratif dari sebuah proyek. Nah, selanjutnya meningkatkan keterampilan mengelola sumber. Jadi bagian ini siswa yang independen adalah bertanggung jawab menyelesaikan tugas yang kompleks. Selanjutnya kekurangan dari project based learning. Yang pertama, pembelajaran berbasis project memerlukan banyak waktu yang harus disediakan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Yang kedua, banyak orang tua siswa yang merasa dirugikan karena menambah biaya untuk masuk ke sistem baru. Yang ketiga, banyak pengajar merasa nyaman dan kelas tradisional, di mana pengajar memegang peran utama di kelas. Yang selanjutnya, banyak peralatan yang harus disediakan atau difasilitasi. Next. Manfaat. Nah, adapun manfaat dari project based learning di dalam implementasi kurikulum 2013 yang dikeluarkan oleh Kemendikbud dijelaskan bahwa manfaat pembelajaran berbasis proyek atau PJBL yang pertama yaitu memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, membuat peserta didik lebih aktif dalam pemecahan masalah yang kompleks dengan hasil produk nyata berupa barang atau jasa. Yang kemudian mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam pengolah sumber bahan alat untuk menyelesaikan tugas. Dan yang terakhir, meningkatkan kolaborasi peserta didik khusus pada PBP yang bersifat. Oke, yang selanjutnya yaitu problem based learning. Apa sih problem based learning? Jadi, problem based learning adalah pembelajaran berbasis masalah atau model pembelajaran yang mengutamakan penyelesaian masalah umum yang lazim terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sintaks dari problem based learning pertama itu memberikan orientasi masalah kepada siswa dengan menjelaskan tujuan pembelajaran serta bahan dan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, membantu mengidentifikasi masalah dan mengorganisasi siswa dalam belajar menyelesaikan masalah. Yang ketiga, guru mendorong peserta didik untuk mencari informasi yang sesuai dan mencari penjelasan pemecahan masalahnya. Yang selanjutnya, mendukung siswa untuk mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang selanjutnya, guru membantu siswa melakukan refleksi terhadap hasil penyelidikan dan pembelajaran yang telah dilakukan.
Adapun kelebihan dan kekurangan dari problem based learning yang pertama adalah menurut Kurniasari dan Sani berpendapat bahwa kelebihan dari problem based learning ini adalah dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar untuk mentransfer pengetahuan yang baru serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan kreatif. Adapun kekurangannya, menurut Sohiman, itu yang pertama, tidak semua materi pembelajaran dapat menerapkan PBL. Guru harus tetap berperan aktif dalam menyajikan materi dan akan kesulitan dalam kelas-kelas yang besar. Yang kedua, keragaman siswa yang tinggi dalam suatu kelas akan menyulitkan dalam pembagian tugas berdasarkan masalah yang nyata. Oke, adapun tujuan dari problem based learning adalah agar peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, mandiri dan belajar, dan memiliki keterampilan sosial yang tinggi dalam kehidupan. Itulah tadi tujuan dari PBL itu sendiri. Oke, baik. Selanjutnya adalah discovery learning. Oke, discovery learning adalah model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk menemukan sendiri pengetahuan yang ingin dia sampaikan dalam pembelajaran. Nah, jadi penjelasan tersebut juga senada dengan pendapat Hanafiyah di 2012 halaman 77 yang menyatakan bahwa model pembelajaran discovery learning adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan sikap dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Adapun sintaks dari discovery learning yang pertama adalah stimulation atau disebut juga dengan stimulus. Nah, melalui kegiatan proses mengajar belajar dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Nah, yang selanjutnya problem statement. Jadi memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian data collection atau pengumpulan data. Jadi di sini siswa diberikan kesempatan untuk mengumpulkan informasi sebanyak yang relevan untuk memberikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah dibuat. Selanjutnya data processing atau pengolahan data. Mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para siswa melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Oke, selanjutnya verification atau pembuktian. Jadi melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah ditetapkan tadi. Next, generalization atau generalisasi adalah menarik sebuah kesimpulan yang telah dijadikan prinsip untuk dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama. Seperti itu. Next, adapun kelebihan dan kekurangan. Jadi, untuk kelebihan dan kekurangan dari discovery learning, yang pertama itu kelebihan membantu peserta didik untuk mengembangkan kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif. Yang selanjutnya itu peserta didik memperoleh pengetahuan secara individual sehingga dapat dimengerti dan mengendap dalam pikirannya. Selanjutnya dalam membangkitkan motivasi dan gairah belajar peserta didik untuk belajar lebih giat lagi. Dan kelebihan selanjutnya itu memberikan peluang dan berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing. And the last itu memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri sendiri dengan proses menemukan sendiri karena pembelajaran berpusat pada di bidang peran guru yang sangat terbatas. Oke, selanjutnya kekurangan dari discovery learning. Yang pertama, siswa harus memiliki kesiapan dan kematangan mental. Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik, terkadang terhitung sangat sulit untuk mewujudkannya. Kemudian, dalam keadaan di kelas gemuk atau yang memiliki jumlah siswa terlalu banyak, maka metode ini tidak mencapai hasil yang memuaskan. Yang selanjutnya, guru dan siswa yang sudah sangat terbiasa dengan PBM gaya lama, maka metode discovery learning itu sangat mengecewakan. Selanjutnya, ada kritik yang menyatakan bahwa
Langsung saja selanjutnya yaitu adalah inquiry learning. Inquiry yang dalam bahasa Inggris inquiry berarti pertanyaan atau pemeriksaan, penyelidikan menurut Gulo. Nah, beberapa pendapat tentang model pembelajaran inquiry antara lain menurut Widja, model pembelajaran inquiry adalah suatu model yang menekankan pengalaman-pengalaman belajar yang mendorong siswa dapat menemukan konsep-konsep dan prinsip. Adapun sintaks dari inquiry learning, pertama itu exploration tutorial. Nah, jadi di dalam tahap ini, siswa akan melakukan kegiatan eksplorasi untuk menemukan sesuatu yang baru berdasarkan pemahaman awal yang dimiliki mereka. Selanjutnya, self-directed learning. Jadi selanjutnya siswa belajar secara mandiri berdasarkan dari perkembangan pemahaman setelah tahapan eksplorisasi yang didapatkannya. Artinya bahwa setelah melakukan tahapan eksplorisasi, maka siswa akan menemukan konsep baru yang harus dipelajari dan dipahami. Selanjutnya itu review tutorial, merupakan tahapan ketiga di mana pada tahapan ini siswa mempresentasikan hasil temuan yang didapatkannya dari proses self-directed learning. Kemudian consolidation tutorial. Nah, siswa bersama-sama dengan anggota kelompoknya melakukan konsolidasi terhadap hal-hal yang mereka temukan. Terakhir, plenary tutorial. Jadi plenary tutorial yaitu siswa merefleksikan pembelajaran individu dan kelompok dengan fasilitator. Oke, jenis inquiry learning. Menurut Ekipedes, Wisdawati Asih Ewe dan Eka Sulistiyowati 2017 halaman 84-85 berdasarkan peran guru dalam penyelidikan, inquiry learning terbagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai guided inquiry atau inquiry terbimbing dan open inquiry atau inquiry terbuka. Next. Oke, adapun kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan dari inquiry learning ini pertama dapat membentuk dan mengembangkan self konsep pada diri siswa sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide pokok dengan baik. Kedua, membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. Yang selanjutnya, mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri, bersikap objektif, jujur, dan terbuka. Selanjutnya, mendorong siswa untuk berpikir inisiatif dan merumuskan hipotesisnya sendiri. Selanjutnya, memberikan kepuasan yang bersifat intrinsik. Next, situasi proses belajar menjadi lebih merangsang. Selanjutnya, dapat mengembangkan bakat atau kecakapan individu, memberikan kebebasan siswa untuk belajar sendiri. Kemudian dapat menghindari siswa dari cara-cara belajar yang tradisional. Dan terakhir, dapat memberikan waktu pada siswa secukupnya. Oke, adapun kekurangan dari inquiry learning itu pertama kesulitan pengontrolan kegiatan dan keberhasilan peserta didik. Yang selanjutnya, model pembelajaran inquiry sulit dilaksanakan karena terbentuk dengan kebiasaan peserta didik dalam belajar. Yang ketiga, terkadang dalam implementasinya memerlukan waktu yang sangat panjang sehingga sering pendidik sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir adalah selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan peserta menguasai materi pembelajaran, maka model pembelajaran ini akan sulit diimplementasikan oleh setiap pendidik. Oke, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.